Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Mursan dari kelas 6A P2K. Kali ini saya akan membahas tentang kuliah etika, profesi, dan berorganisasi, yaitu kita pada kuliah etika dalam pengolahan data. Bab pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi dan sistem pengolahan data banyak membawa perubahan pada aspek kehidupan, khususnya yang mempengaruhi etika dan sosialisasi masyarakat. Beberapa organisasi telah mengembangkan kode etik sistem pengolahan data. Namun demikian, tetap ada perdebatan berkaitan dengan kode etik yang dapat diterima secara umum dengan kode etik sistem pengolahan data yang dibuat secara spesifik. Sebagai manajer maupun pengguna sistem pengolahan data, kita didorong untuk mengembangkan seperangkat standar etika untuk mengembangkan kode etika sistem pengolahan data. 1.2 Rumusan masalah. Apa itu etika? B. Bagaimana tahapan dalam pengolahan data dan apa manfaat, tujuan, serta fungsinya? C. Apa saja etika dalam sistem pengolahan data? 1.3 Tujuan penulisan. Untuk mengetahui etika. B. Untuk mengetahui tahapan dalam pengolahan data dan apa manfaat, tujuan, serta fungsinya. C. Untuk mengetahui tentang etika dalam sistem pengolahan data. Bab 2 Pembahasan 2.1 2.1 Etika 2.1 Pengertian etika. Etika menurut Yunani kuno, etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. 2.1.2 Definisi etika. 1. Menurut Bertrand, nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Menurut KBBI, etika dirumuskan dalam 3 arti, yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 3. Menurut Sumaryono 1995, etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, apa yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. 2.1.3 Macam-macam etika. Ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. A. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dalam rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. B. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. 2.1.4 Manfaat etika. 1. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. 2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. 3. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. 4. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. 2.2
Sistem pengelolaan data 2.2.1. Tahapan pengelolaan data. Suatu pengelolaan data terdiri dari 3 tahapan yang disebut dengan siklus pengelolaan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. 3 tahapan siklus pengelolaan data di atas dapat dikembangkan lagi sebagai berikut. 1. Origination, proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen-dokumen dasar. 2. Input, proses memasukkan data dalam proses komputer lewat alat input device. 3. Processing pengolahan data setelah dimasukkan dilakukan oleh alat proses atau processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasi, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. 4. Storage, proses perekaman hasil pengolahan untuk disimpan dan dapat diproses kembali. 5. Output, hasil pengolahan data ke alat output atau output device berupa informasi. 6. Distribution output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. 2.2.2 Manfaat pengelolaan data. Dengan digunakannya pengolahan data, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah minimalkan kebutuhan tenaga manusia. Hal ini karena beberapa pekerjaan dilakukan secara otomatis. Oleh peralatan bantuan seperti komputer. Keuntungan lain adalah kemampuan komputer untuk memproses data lebih besar, keakuratan yang lebih besar, kecepatan yang lebih besar, fasilitas pengendalian otomatis, dan pengelolaan secara serentak. Tujuan dan fungsi pengelolaan data. Tujuan pengelolaan data adalah untuk mengambil informasi asli atau data dan darinya menghasilkan informasi lain secara bentuk yang berguna atau hasil. Fungsi dasar pengelolaan data. Pengambilan program dan data atau masuk atau input. 2. Menyimpan program data serta menyediakan untuk memproses. 3. Menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. 4. Menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan data. 5. Mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. 2.3 Etika dalam sistem pengolahan data. 2.3.1 Etika yang perlu diterapkan dalam pengolahan data. Menjaga kerahasiaan data. 2. Memberikan ide yang positif terhadap pengolahan data. 3. Tidak merubah data yang seharusnya tidak boleh dirubah. 4. Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atas data yang akan menjadi informasi. 5. Menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu. 6. Setelah data diolah dan menjadi informasi, maka informasi yang dihasilkan tidak merupakan hasil dari menjiplak atau mengambil info atau ide dari orang lain secara ilegal. 7. Etika tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan. 2.3.2 Etika yang perlu diterapkan dalam akses informasi. Manipulasi dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Etika yang perlu diterapkan dalam akses informasi. 1. Etika tidak merusak sistem informasi. 2. Tidak menghormati hak cipta orang lain. Tidak mengakses informasi dengan cara yang tidak sah. Tidak menjadikan informasi untuk melakukan tindakan kriminal. 5. Mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi. 6. Tanggung jawab secara etis dan sosial. Bab 3 yaitu penutup. 2.3 Kesimpulan. Etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannya dengan penggunaan sistem pengelolaan data dan informasi. Sehingga salah satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkup wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Perlindungan atas hak privasi individu
telah menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Maka dari itu, etika itu hanya kita sendiri yang menyadarinya. Apakah yang kita lakukan itu baik atau buruk. Semua tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Semoga dalam pembahasan ini membaca dan mengetahui tentang etika sistem pengelolaan dan bisa menerapkan etika yang baik dalam sistem pengelolaan data. Oke, demikianlah pembahasan dari mata kuliah etika profesi dan berorganisasi. Tunggu mata kuliah berikutnya.